Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu terbaik bagi kami. Kami mohon Tuhan, jauhkan semua penggoda pencobaan, baik di dalam kami maupun di sekitar kami. Biar di dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Dari tadi malam sampai tadi pagi itu hujan terus. Saya membayangkan orang-orang terutama panitia akan berpikir, kenapa kita mau acara baru hujan padahal kemarin-kemarin tidak begitu. Saudara-saudara, saya bilang begini, tidak apa-apa. Hujan itu mengajarkan kepada kita paling tiga hal. Paling tidak tiga hal. Satu, hujan mengajarkan kepada kita supaya duduk semakin rapat. Ya. Kalau tidak hujan itu anak masing-masing nanti duduk di sudut-sudutnya. Tadi saya datang kita semua rapat di situ. Itu karena hujan. Kita bicara Ovalangga, bicara tentang Kepelbagaian, walaupun kita Rotendao semua, tapi kita berbeda-beda. Kadang-kadang sudah rapat, saya belum tentu hati sama. Amin kok. Iya. Kadang-kadang kita duduk di sini tapi pikiran dan perasaan ada di tempat lain. Amin. Nah itu, karena itu kita rapat, duduk sama-sama. Kedua, hujan mengajarkan kepada kita supaya berteriak itu makin keras. Perubahan zaman ini terlalu kuat. Kadang-kadang kita belum siap untuk perubahan yang ini. Perubahan berikutnya sudah datang. Suara-suara kebenaran dan kenabian gereja kalau tidak diperdengarkan lebih kuat, lebih keras, kita harus jujur, kita kalah terhadap perkembangan zaman. Kita kalah. Ketiga, ini teka-teki dulu di Rote. Waktu masih kecil-kecil ada teka-teki bilang begini. Jatuh di bawah, cari di atas. Apakah itu? Jatuh di bawah, cari di atas. Apakah itu? Ya, hujan ke atap bocor. Kan paling dia menetes di sini, kan kita cari begini. Tidak mungkin dia menetes di bawah terus kita cari, tidak tahu bocor di mana. Saya kira tidak begitu ya. Jatuh di bawah, cari. Segala sesuatu yang terjadi di kolong langit ini harus cari jawabannya dari atas. Kalau kita cari di dunia, kita tambah masalah. Apalagi bagaimana orang bertanya, Yesus mati dan bangkit. Bagaimana seorang itu dapat menebus dosa semua umat manusia? Kalau cari jawaban di bawah, kita tambah masalah. Harus cari jawaban dari apapun yang saudara alami. Kenapa saya pu istriku model begini? Cari jawaban di. Kenapa saya pu suami model begini? Cari jawaban di. Ada yang sempat bertanya begitu? Ada juga? Ya, tidak apa-apa. Baik, saudara-saudara, pembacaan ini menarik. Saudara tahu, Tuhan Yesus baru dibunuh mati itu kira-kira hari Jumat. Semua orang ketakutan, apalagi orang-orang yang dekat dengan dia. Murid-murid itu mereka juga ketakutan. Tidak ada orang yang berani untuk menyatakan dia siapa dalam hubungan dengan Yesus. Saudara tahu itu kondisi yang sangat rumit. Baru hari Jumat. Langgar 2 hari kemudian. Masuk hari ketiga. Pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar. Maria keluar dari rumahnya. Menuju ke kubur itu. Saya tanya saudara. Dulu sudah ada listrik. Sudah ada kok belum? Berarti terang atau gelap? Maria menuju ke kubur itu pagi-pagi buta. Orang-orang bilang. Di kubur banyak setan. Betul? Orang-orang bilang, di kubur banyak. Betul ke tidak? Betul ke tidak? Tidak kok betul. Betul ke tidak? Betul di kubur banyak setan? Tidak juga. Setan ada di mana-mana. Di dalam gereja juga ada setan ke tidak? Di sini ada setan ke tidak? Mana? Nah, itu dia soal itu. Kata orang di kubur banyak setan. Dia pergi mengalahkan ketakutannya. Dia pergi ke sana. Orang bertanya, kenapa Maria seberani itu? Kenapa Maria seberani itu? Jawabannya ringan saudara. Maria Magdalena, kalau kita baca di Lukas pasal 8 ayat 2, dia adalah seorang perempuan yang pernah Tuhan Yesus sembuhkan dari 7 roh jahat. Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu membuat dia mengalahkan ketakutannya. Dia pergi mencari Tuhan Yesus. Amin. Saya tanya saudara dulu, saudara pernah punya pengalaman dengan Tuhan Yesus? Ini soal serius saudara. Kenapa? Karena tipis antara pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus. Saya bicara dan berkhotbah tentang iman. Saya bilang begini, orang beriman itu bisa dibedakan dengan orang yang tidak beriman. Yang beriman itu kalau kita sama-sama naik kendaraan, terus celaka, tinggal 2 orang selamat. Yang 1 orang beriman, yang 1 bukan orang beriman. Yang orang beriman akan bilang, untung Tuhan saya selamat. Untung, yang tidak beriman akan bilang, untung tadi saya lompat cepat-cepat. Di satu peristiwa yang sama. Yang beriman mengatakan untung, yang tidak beriman mengatakan untung. Saya mau tanya kita, di Ovalangga ini lebih banyak untung Tuhan atau untung saya? Untung? Nah itu kita soal itu. Itu dia soal itu.
Pengalaman, saudara bayangkan, bangun tidur saja. Harusnya kita tahu bahwa itu sebuah pengalaman dengan Tuhan. Bangun tidur. Ada orang yang tidur tidak bangun lagi. Dia tidur terusin. Saudara masih bangun ke tidak? Masih? Atau tidak tidur memang? Masih bangun pengalaman dengan Tuhan, saudara. Kalau tiap-tiap hari kita mengaku itu, saya kira kita punya pengalaman itu dengan Tuhan. Maria pergi ke situ. Dia pergi dengan sebuah harapan. Walaupun hanya akan berdiri di depan kubur itu. Walaupun hanya akan berdiri di depan kubur itu. Itu sudah cukup baginya untuk sedikit meringankan dia punya perasaan. Sampai di sana. Perasaan itu tambah enak atau tambah sedih? Tambah sedih. Saudara kira kalau cari Tuhan sampai sana langsung enak? Belum tentu. Kita rencana mau cari yang enak sampai di sana persis seperti Maria. Berharap bisa melihat saja kubur yang tertutup itu. Tapi sampai sana mayat Tuhan Yesus tidak ada. Sudah jauh-jauh lagi jalan. Gelap-gelap lagi. Pergi sampai di situ. Tidak ada apa-apa. Saya mau tanya saudara. Pernahkah saudara mengalami sesuatu di mana saudara sudah betul-betul mati-matian tetapi ternyata nol? Pernah alami? Manusia sering dihadapkan pada 3 kondisi. Pertama, ada kondisi di mana kita mau dan Tuhan juga mau. Saat kita mau sesuatu, Tuhan setuju. Itu rasa-rasanya kita rindu bersaksi di mana-mana. Kita rindu betul-betul. Kalau kita mau, Tuhan juga. Tapi ada kondisi kedua di mana kita mau tetapi Tuhan tidak. Pernah alami? Banyak. Kita mau ini, Tuhan bilang tidak. Waktu Tuhan tidak mau, apa yang saudara pikirkan? Marah kan? Saudara katanya Tuhan itu baik, kenapa begini? Kadang-kadang kita protes, kadang-kadang kita bandingkan. Tuhan dia yang di sana saja tidak pernah gereja. Tiap hari ganti mobil. Grab. Tapi kita pikir dia lebih baik dari kita. Ya kira-kira begitu. Tapi ada kondisi ketiga. Tuhan mau, tapi kita yang tidak mau. Ada kondisi di mana Tuhan mau sesuatu, tapi kita tidak. Contohnya bagaimana? Gampang. Anggap saja kita sementara marah sama satu orang. Di Ovalangga ini semua damai-damai kah? Tidak bertengkar satu sama lain. Aman. Amin. Sedikit lagi dunia kiamat khusus Ovalangga ini. Sedikit lagi. Katakanlah saudara marah sama seseorang. Terus Tuhan kan bilang begini. Hei, kamu dua tuh jangan baku marah. Kamu dua jangan baku marah. Kamu dua mesti saling mengampuni. Kan Tuhan mau kita saling mengampuni. Nah ini berat. Setiap kali kita bilang ampuni dia. Aduh, Pak saya mau ampun tapi. Setiap kali. Pernah alami itu? Saudara pernah marah seseorang? Dia ada duduk di sini? Ada kok tidak? Coba lihat dia coba. Kenapa semua lihat saya? Saudara marah saya. Ya, saudara kan tidak enak, tapi Tuhan bilang ampuni. Waktu Tuhan bilang ampuni, saudara. Pengampunan itu satu paket dengan pendamaian. Banyak orang mau mengampuni, tapi tidak mau berdamai. Banyak yang mau berdamai, tapi tidak mau mengampuni. Yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai itu kira-kira begini. Dia suka ucapkan ini kalimat. Dia bilang begini, Pak Pendeta. Untuk marah saya tidak marah. Untuk marah saya tidak marah. Dia mau datang juga silahkan. Kok ini ada rumah di sini. Tapi untuk saya pergi ke dia maaf. Maaf. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong. Mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Tuhan mau tapi kita tidak mau itu dia seberat itu. Kedua, ada yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Itu yang bagaimana? Itu sama kayak anak kecil. Anak kecil itu kalau main kelereng. Main kelereng tiba-tiba dua berkelahi, bertengkar. Dia punya papa datang, damai. Damai. Ini yang kau pungkakan, damai. Itu dia damai itu. Anak-anak itu. Cium. Ini yang kau pun saudara. Besok yang kau susah bukan kelereng yang tolong. Saudara yang tolong. Cium. Itu dia cium. Gitu. Berdamai mau, tapi tidak dengan pengampunan. Amin. Di Ovalangga ada begitu. Yang baku marah terus, ya sudahlah kita sama-sama orang rantau. Mari, saudara. Pernah alami begitu? Nah itu, dia pun soal. Kita jauh-jauh datang sampai di situ dan ternyata tidak menemukan seperti yang kita mau, saudara. Sudah melewati tantangan, ada setan lagi. Saya mau tanya kita dulu. Saya tanya ini di mana-mana, saudara. Saya berharap di Bali ini jawabannya beda. Kita takut setan atau setan takut kita? Boleh jawab. Kita takut setan atau setan takut kita? Setan takut kita. Berarti perang lawan setan kita menang. Amin. Yakin? Wih. Saya mau kasih saudara, kerinduan kita setan takut kita. Kenyataan membuktikan kita takut setan. Iya. Tapi saya mau tanya orang, kita takut setan atau setan takut kita? Atau kita dengan setan bakas takut? Kadang-kadang kita kas takut setan, kadang-kadang setan kas takut kembali kita. Saudara tahu, orang kalau ketakutan, saya berharap ini akan memberi jawab pada tema kita, hidup baru dan bercahaya. Orang tidak hidup lagi dituntun oleh ketakutan, apalagi ketakutan terhadap setan.
Jadi orang kalau ketakutan itu biasa sembarang. Saya tanya kita dulu. Kalau tangan kanan gatal artinya? Artinya? Kalau tangan kanan gatal artinya? Dapat uang. Wih, kalau orang tangan kanan gatal artinya dapat uang, itu orang koreng, itu kaya raya. Itu bukan tangan kanan saja yang gatal, semua gatal habis itu. Ay, siapa yang ajar kita? Kalau tangan kanan gatal dapat uang berarti resesi itu gampang. Tinggal semua. Siapa ajar kita, saudara? Alkitab bilang begini, satu-satunya cara untuk dapat berkat ialah kerja. Apa? Kerja, bukan bagatal. Siapa ini? Tidak begitu. Saudara, yang menarik kita, kalau kita belajar dari surat Paulus kepada Efesus, dia bilang begini, doa-doa orang percaya itu seperti panah-panah api yang tembak roh-roh jahat di udara dan penyatuan itu. Iya toh? Berarti iblis takut doa orang percaya, karena ada Tuhan yang berkuasa di situ. Amin. Tapi banyak ibu hamil keluar malam dan tidak berdoa. Dorang ambil paku 10 cm. Di Bali sini ada. Ada yang begitu. Itu siapa punya istri, coba. Angkatan kita jujur-jujur. Saya kadang-kadang heran ini. Kalau iblis takut paku, maka semua gaji itu beli paku saja. Kadang-kadang itu sini taruh paku lagi, sisir besi lagi, gunting lagi. Sebenarnya itu kepala ke toko bangunan itu. Kita juga pusing di situ. Wih, repot betul. Aneh. Ini kalau di Timor, di Rote, ini saya bawa kita ingat-ingat kembali. Kalau ada anak kecil baru lahir tuh, sumontok-montok lagi menggemaskan lagi, bagus sekali. Tahu sendiri orang Rote Puana tuh. Orang kepingin cium. Celana bagus, baju bagus, kancing 3. Dia pun mama tambah apa di sini? Dia pun mama tambah apa? Itu tambah genok untuk apa itu? Tambah untuk ini hidup dalam gelap ini yang begini ini. Saya melayani di pedalaman timur, terus satu malam mau ke Kupang. Dari tempat saya pelayanan ke Kupang itu kira-kira 180 kilo. Jam 9 malam ambil motor naik, ibu pendeta naik, kami pun anak umur 1 tahun ibu gendong. Pas mau jalan, beberapa orang bilang, Bapak, yuk, jangan lupa taruh genoa. Saya bilang, untuk apa? Usir setan. Lu yang setan, sudah. Setan. Satu saat minggu kedua bulan Desember, kami ada di gereja. Hujan belum turun di minggu kedua Desember itu menggelisakan. Takut musim kering nanti akan bermasalah sekali. Saya bilang kepada beberapa orang di gereja, hujan belum turun Orang bilang, proyek Pak, proyek. Jadi saya heran apa hubungan proyek dengan hujan. Dan bilang, Bapak, ini ada orang tutup hujan Bapak. Tutup bagaimana? Proyek pemerintah banyak di akhir tahun, jadi orang tutup hujan. Saya bilang, hujan bisa ditutup? Bisa. Bagaimana cara tutup hujan? Saya bayangkan penjelasannya ilmiah. Ilmiah artinya masuk akal dan bisa dipertahankan terus menerus. Saya bayangkan awan hitam yang berkumpul tebal itu kita tembak pakai sinar laser kah? Atau pakai efek kaca pantul cahaya. Kira-kira begitulah. Ternyata bukan itu yang dia maksud. Bukan Bapak. Lalu, permisi Bapak. Kita tinggal buang pakaian dalam di atas rumah. Hujan tidak turun. Saya bilang itu celana dalam merek apa itu? Di sini ada yang bisa tutup hujan. Aneh, kita pun cara hidup yang macam begini nih. Biar merayakan Paskah berkali-kali pun kita tidak jadi. Tidak jadi. Jangankan itu saudara. Yang biasa bawa mobil, ini driver dong nih. Apalagi di timur, di Rotterdam, Pulari, Oto, ini ngeri. Tabrak ayam, lewat. Tabrak kambing, lewat. Tabrak babi, lewat. Tabrak kucing, lewat. Lewat. Takut tuh. Baru kucing takut. Jadi kita ini hidup ini lagi kita bangun di sesuatu yang tidak tahu gelap kok atau apa. Nah, kira-kira begitu loh. Kita kesengel itu kan tema kita tidak di situ. Saudara, Maria sampai sana. Mayat Yesus tidak ada. Maria menangis sejadi-jadi. Menangis sejadi-jadi. Dua malaikat itu yang begini. Ibu, kenapa ibu menangis? Siapakah yang engkau cari? Pertanyaannya saudara. Kenapa Maria menangis? Kenapa Maria menangis? Bahkan itu bukan menangis main-main itu. Jawabannya ringan saudara. Karena Maria lupa janji Tuhan. Kesedihan yang sangat besar itu membuat Maria lupa kepada janji Tuhan. Berkali-kali, ada 4 kali Tuhan Yesus bilang begini. Anak manusia akan diserahkan. Disiksa sampai mati. Tapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Kesedihan yang besar dari Maria membuat janji itu dilupakan.
Kadang-kadang kita punya masalah. Dan betapa sulitnya kita percaya pada janji Tuhan. Saya mau tanya, saudara punya masalah? Punya? Tidak usah om. Saya lihat yang ini muka masalah. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan menikah dengan dia. Ternyata dia nikah dan kita pun teman. Harapan menikah umur 28. Kenyataan, 36. Masalah tiap hari. Soal bukan soal. Masalah bukan masalah. Sikap kita terhadap masalah yang biasanya jadi masalah. Salah satu sikap dari itu adalah percayakah kita kepada janji Tuhan. Satu-satuan bilang begini. Hei, berilah 1/10 dari hasil pertamamu. Lihatlah. Bahkan ujilah aku. Lihat. Bejana pemerahanmu akan berlimpah-limpah dengan buah anggurnya. Amin. Saudara percaya pada janji itu? Betul-betul percaya? Yakin? Saudara lihat kalau makin besar kita makin ragu dengan janji Tuhan. Contoh, 10.000 per puluhan berapa? Kasih kok tidak? Pasti kasih. 1.000. Tuhan kasih naik. 100.000 per puluhan? Masih kasih? Kasih kok hanya 10.000. Kacang itu ya. Tuhan kasih naik 1 juta per puluhan? Masih kasih? Kasih kok hanya 1 lembar bila perlu dia pegang di ujung saja. Pakai batok lagi. Tuhan kasih naik 10 juta per puluhan. Waktu per bulan 1 juta masih kasih. Masih kasih. Kenapa saudara mulai beda pendapat? Mulai makin besar kan kita makin khawatir toh. Angkat 1 juta di tangan kiri, 9 juta di tangan kanan. Dia lihat ulang-ulang. Lihat 2-3 kali terus dia bilang, Tuhan juga mengerti. Makin besar kita makin ragu dengan Tuhan. Saya bayangkan saudara-saudara, kita pun keraguan dengan Tuhan ini lebih besar. Bahkan orang justru percaya pada sesuatu yang sebenarnya tidak juga masuk akal. Saya mau tanya saudara, saya lahir besar di Soe. Kalau saya cerita tentang Soe, saudara percaya atau tidak? Percaya. Kalau saya lebih banyak cerita tentang Surabaya, saudara percaya atau tidak? Kenapa saudara tidak mau percaya? Lahir di Soe, lebih baik cerita tentang Soe daripada cerita tentang Surabaya. Kenapa Pak Pendeta omong begitu? Saudara dengar. Banyak orang dari mulutnya mengaku dia orang percaya. Mengaku orang Kristen. Mengaku orang yang beriman kepada Tuhan. Tapi dia pemulut. Lebih banyak cerita tentang setan. Contoh. Jalan malam pas lihat pohon besar goyang sedih. Pak. Itu Pak. Dari dulu Pak. Ada nona satu di situ pakai baju putih. Bayangkan. Pohon memang hanya tergoyang sedikit. Sakit sedikit. Pasti orang bikin. Hai, orang ini dia mau suangi juga lihat-lihat orang lah. Tidak semua kita hanya dia mau karena suangi habis ini. Dari mulut kita bicara tentang Tuhan. Tapi iman kita sebenarnya tidak ditujukan kepada Tuhan. Orang akan gampang lupa pada janji Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan janji. Tapi belum tentu kita lakukan. Saya kasih contoh buat kita saudara. Janji-janji Tuhan itu yang kita lakukan itu menunjukkan sebuah kehidupan yang baru. Kalau saudara baca Yohanes pasal 14. Tadi kita nyanyi, Yesus jalan kebenaran. Jangan berhenti di ayat 6. Lanjut sampai ayat 12. Barang siapa percaya kepadaku, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jadi kalau kita mengaku percaya pada Tuhan Yesus, yang Tuhan lakukan itu kita lakukan. Tanda hidup baru. Pikiran, perasaan, semua mengikuti apa yang Tuhan mau. Saya kasih contoh. Satu saat Tuhan Yesus urus seorang perempuan berzina yang kena tangkap. Supaya nanti kalau ada yang berzina lah, urus pakai cara Tuhan Yesus sudah. Ini perempuan berzina kena tangkap. Ini menurut hukum setempat. Dia harus dilempar dengan batu sampai mati. Orang-orang kampung bawa datang. Tuhan Yesus bilang begini. Siapa rasa diri tidak berdosa, silakan angkat batu, lempar dulu. Ada yang lempar? Tidak ada. Mereka pulang. Tuhan Yesus tanya. Orang di mana? Sudah pulang Bapak. Hah, engkau? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Waktu Tuhan bilang engkau pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus tidak kompromi dengan dosa. Dosa tetap dosa. Tetapi kepada perempuan pendosa ini, Tuhan Yesus beri kesempatan baru. Masa lalu tidak bisa dirubah. Tapi sekarang masa depan bisa dirancang di dalam nama Tuhan. Amin. Saya mau tanya suami-suami dulu. Suami-suami. Bapak-bapak. Kalau satu saat ketahuan istri berselingkuh dengan teman kantor. Bisa urus pakai cara Yesus? Ini kan murid Yesus semua. Bisa urus pakai cara Tuhan Yesus? Bilang kepada istri, bilang. Ibu, pergilah. Dan jangan berbuat dosa lagi. Beneran. Weh, kita orang rote tidak. Pergilah dan jangan pulang lagi. Saya mau tanya ibu-ibu dulu. Ibu-ibu. Ibu-ibu.
Kalau satu saat ketahuan suami berselingkuh dengan teman kantor, bisa urus pakai cara Tuhan Yesus. Bisa cari suami terus bilang, "Papa, pergilah. Dan jangan berbuat dosa lagi." Pasti Papa bilang, "Puji Tuhan." Banyak ibu-ibu di NTT tidak begitu. Ketahuan suaminya berselingkuh, dia berdiri baik-baik di muka pintu, baru pakai bahasa Kupang, dia bilang, "Lu kira lu sendiri yang bisa? Jangan lihat umur begini Bapak, tapi berapa yang kecewa." Hai, ini kalau cara urus begini nih kita susah selesai. Kita susah selesai. Mulut kita bicara tentang Tuhan, tapi kita tidak percaya apa yang harus kita lakukan. Amin kok. Satu saat Tuhan Yesus urus seorang yang ini saya khotbah di Rote ini. Orang bertengkar baku rampas jabatan. Dan nanti kalau ada yang bertengkar baku rampas jabatan, jadi ketua overland. Saudara-saudara, murid-murid sementara bertengkar, siapa yang terbesar di antara mereka? Yakobus bilang dia, Petrus bilang dia, Andreas bilang dia. Tuhan Yesus tidak marah. Jabatan itu kebutuhan. Tapi prosesnya menjadi penting. Tuhan Yesus ambil satu anak kecil, taruh di antara mereka. Terus Tuhan Yesus bilang begini, barang siapa mau menjadi yang terbesar di antara kamu, hendaklah dia menjadi yang selesai. Tidak pakai pendekatan dan sapa-sapa. Saya ingat waktu itu saya bilang begini. Tahun 2009 kan saya ketua Panwaslu. Datang 1-2 caleg bilang, saya bilang begini, "Pendeta, yo, kira-kira saya bisa jadi anggota dewan kok tidak?" Saya bilang, "Yang macam Bapak begini tidak bisa." "Hei, kok Pak Pendeta yakin?" "Iya. Bapak ini saya minta tolong dari penatua diaken yang hanya urus 20 kakak. Saya Bapak tidak mau. Sekarang Bapak mau urus kami yang begini banyak. Saya yakin tidak bisa." Habis pemilu ternyata dia tidak terpilih. Dia datang cari saya, dia bilang, "Bapak, yo, ternyata Bapak pemulut panas betul." Saya bilang, ini bukan soal panas. Anda yang tidak terbiasa setia dengan perkara kecil. Firman Tuhan berkata, kalau engkau setia pada perkara-perkara yang kecil, kepadamu dianugerahkan. Anugerahkan itu berarti duduk diam-diam kok dia kasih. Bukan pas pemilu baru datang ke bilang, "Kita 2 saudara." Saudara apa muka beda? Kan tidak bisa begitu. Setia dulu pada, dari kalau dikasih tanggung jawab itu, ya urus dulu begitu. Itu kita percaya kepada Tuhan. Satu saat Tuhan Yesus urus sebuah dilema pajak. Dilema pajak ini Tuhan Yesus dengan cara yang agak luar biasa. Tuhan Yesus mulai dari pertanyaan, bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Ini pertanyaan, jawabannya gampang, efeknya berat. Kalau mereka tanya Yesus, boleh bayar pajak kepada kaisar atau tidak? Kalau Tuhan Yesus bilang, boleh bayar pajak kepada kaisar, ribuan orang pengikut Yesus akan meninggalkan Yesus karena pajak terlalu berat. Tapi kalau Tuhan Yesus bilang, tidak boleh bayar pajak kepada kaisar, maka Tuhan Yesus akan dianggap memprovokasi masyarakat untuk lawan pemerintah. Pasti dia ditangkap. Tuhan Yesus bilang, tunjukkanlah kepadaku koin untuk pembayaran pajak itu. Gambar dan tulisan siapa ini? Kaisar. Berikan pada kaisar apa yang wajib kamu berikan pada kaisar. Tapi berikan pada Tuhan apa yang wajib kamu berikan pada Tuhan. Itu bukan soal perpuluhan. Itu bukan soal persembahan uang. Gambar dan tulisan siapa ini? Kaisar. Karena pada uang ini adalah gambar dan tulisan kaisar, kasih kaisar. Tapi Alkitab mengatakan, kamu adalah gambar dan tulisan Allah. Berikan uangmu pada kaisar, tapi berikan dirimu pada Tuhan dan bukan uangmu. Supaya jangan ada orang bilang, "Pak Pendeta, saya memang tidak pergi ke gereja Bapak, tapi saya persembahan pergi Bapak." Di surga tidak ada kios jual Indomie itu, tidak ada. Supaya kita sendiri yang pergi, bukan gue yang pergi. Itu serius itu. Jadi saudara lihat, banyak orang akan sangat bersusah hati menyelesaikan persoalan-persoalannya karena dia melupakan janji Tuhan dan tidak bisa untuk melakukan apa yang Tuhan. Lalu apa yang dilakukan? Dia menangis, dia lupa janji Tuhan. Dia balik belakang. Dia lihat Tuhan Yesus di situ. Waktu dia lihat Tuhan Yesus, harusnya kan dia datang cari Tuhan Yesus. Dia kenal Tuhan Yesus ke tidak? Tidak kenal. Dia tidak kenal. Maka Tuhan Yesus bertanya. Tuhan Yesus bertanya, "Ibu, kenapa engkau menangis?" Dia tidak kenal. Kenapa sampai Maria tidak kenal Tuhan Yesus? Kenapa Maria tidak kenal Tuhan Yesus? Padahal yang dia cari itu Tuhan Yesus. Kenapa sampai dia tidak kenal? Jawabannya adalah, dia sementara pergi ke situ mencari Tuhan Yesus yang mati. Maka ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan dia dalam keadaan hidup, dia tidak kenal Tuhan Yesus. Karena dia cari Tuhan Yesus yang, saya mau tanya kita ini cari Tuhan Yesus yang hidup atau yang mati? Yang hidup atau yang mati? Yakin? Betul? Oke, kita uji. Kursi ini hidup atau mati? Karena dia mati kita bisa atur dia menurut yang kita mau. Meja hidup atau mati? Karena dia mati kita atur menurut kita mau. Ini apa lagi? Ini tenda hidup atau mati?
Karena dia benda mati, kita atur menurut kita mau. Sekarang saya tanya, Tuhan Yesus hidup atau mati? Hidup atau mati? Karena dia hidup, kita tidak bisa mengatur dia menurut yang kita mau. Tapi saudara lihat, ada banyak orang ingin mengatur Tuhan seperti apa yang dia mau. Seperti Tuhan itu benda mati. Coba saudara periksa 10 doa terakhir dari saudara. Bagi yang tahu berdoa. Yang tidak berdoa dia mau periksa apa. Coba periksa 10 doa terakhir. Saudara tahu. Kita pun doa-doa itu kadang-kadang kita ingin mengatur Tuhan untuk mengikuti apa yang kita mau. Banyak orang berdoa itu 1 menit pertama itu pujian. Tuhan engkau dahsyat, luar biasa, engkau baik. Itu 1 menit pertama. Masuk menit kedua itu daftar permintaan. Itu macam proposal begitu. Itu dia permintaan 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Terus biasanya mau habis dia bilang, ampunilah segala dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Ada yang sebelum kata ampunilah, dia selalu bilang begini. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin kami pinta. 80 ini masih. Tapi sudah, mintalah kepada Tuhan, tidak apa-apa juga. Tapi saudara tahu. Kadang-kadang kita memaksakan kehendak. Kadang-kadang kita mau Tuhan ikut kita pun mau. Padahal doa itu saudara. Supaya Tuhan bukan benda mati. Doa itu kekuatannya adalah penyerahan total. Jadilah menurut kehendak. Kadang-kadang kita menangis total. Berteriak total. Tapi tidak menyerahkan total. Itu dia pun soal di situ. Kekuatan doa itu pada penyerahan. Tuhan, ini saya punya masalah, saya rindu Tuhan atur. Karena itu, doa supaya bukan Tuhan benda mati dan kita atur-atur. Doa adalah keputusan untuk kita masuk kepada apa yang Tuhan sudah kerjakan jauh-jauh hari sebelum kita berdoa. Jangan saudara pikir pas saudara amin baru Tuhan mulai kerja. Tuhan bekerja mendahului apa yang kita doakan. Jadi waktu saya berdoa, saya akan bilang Tuhan, jadilah menurut yang Tuhan. Kan begitu. Doa itu relasi, bukan kata. Doa itu relasi. Kalau relasi yang baik itu kan tidak perlu dengan kata-kata yang terlalu luar biasa kan. Kalau saya dengan Gus, kami dua kenal baik, kami dua punya relasi. Saya jalan kaki, beliau naik motor, ketemu saya di jalan. Tanpa saya minta dia berhenti, tanpa saya minta. Pendeta, mau pindah? Naik. Karena kami dua saling kenal. Bayangkan kalau kami dua tidak ada relasi, kami dua tidak saling kenal. Saya jalan kaki, beliau naik motor. Ketemu saya di jalan, dia berhenti. Tapi dia tanya saya, oh Jakob Pak. Relasi. Lebih penting dari kata-kata. Kita kadang-kadang terlalu banyak kata-kata sampai kita kira Tuhan jawab doa itu kepaksa-paksa. Tuhan. Tuhan jawab doa bukan karena desakan kita. Relasi yang baik memungkinkan kita berkata-kata dengan ringan. Menurut saudara, saya kenal sepupu istri kok tidak? Kenal toh? Kami dua ada relasi kok tidak? Nah, karena kami dua punya relasi, saling kenal. Permintaan saya kepadanya ringan. Mah, bikin teh sayang. Gelas kecil saya. Jangan terlalu banyak gula, papa takut sakit gula. Kan cara mintanya begitu. Karena kami dua saling kenal. Tidak mungkin saya minta teh di sepupu istri, saya bilang, Mama! Buatlah segelas teh. Jangan terlalu banyak gula ya. Papa takut sakit gula. Wih, pas habis mertua tanya, lu sehat? Jadi doa itu relasi. Yang memungkinkan kita tidak memaksa Tuhan ikut kita pun mau. Kita kadang-kadang ini cari Tuhan yang mati. Jadi kita mau atur-atur Tuhan. Tuhan nanti Tuhan setuju dengan saya pun mau. Atur Tuhan. Itu dia soal. Serius itu saudara. Dia tidak kenal Tuhan. Kedua, dalam kaitan dengan itu saudara. Maria bahkan menuduh Tuhan. Saudara lihat orang ketika ada dalam masalah. Yang dia cari Tuhan Yesus. Dia tuduh lagi. Dia kira salah kenal ini. Terus dia bilang, jangan-jangan engkau yang mengambil mayat Tuhanku. Ini omong sembarang ini. Menurut saudara mayat Tuhan Yesus dicuri. Lalu kenapa Maria yakin sekali kalau itu penunggu taman yang mencuri? Padahal dia sementara bicara dengan Tuhan Yesus. Saudara lihat. Kalau kita tidak kuasai diri. Masalah bisa membuat kita tuduh orang. Dan omong sembarang. Tuhan menciptakan manusia itu. 2 mata. Berapa telinga? Berapa mulut? 1. Ulang. Berapa mata? Berapa telinga? Berapa mulut? Dia pun kepentingan banyak. Salah satunya. Lihat 2 kali. Dengar 2 kali. Omong berapa kali? Lihat ulang-ulang, dengar ulang-ulang, bicara berapa kali? Tapi kita di NTT itu ada orang yang tidak ada mata, tidak ada telinga, tapi dia pun mulut 7. Omong kita tahu-tahu, padahal tidak tahu apa. Tidak ada orang yang terlalu pintar sampai tahu semua hal. Tidak ada.
Pintar itu selalu terbatas. Bodoh itu yang tidak ada batas. Meleleh jadi mengalir. Bodoh itu suka mengalir sejauh ini orang bodoh bagi-bagi sedikit lah. Terlalu. Pintar itu selalu mengerucut pada satu hal. Saudara kalau ke rumah sakit. Kan ke bagian umum. Terus orang tanya. Periksa-periksa. Oh ini sakit telinga. Oke, pergi ke bagian telinga. Sampai di telinga. Belum periksa. Oh ini telinga kanan. Kita pergi lagi ke bagian telinga kanan. Sampai di telinga kanan. Oh, ini telinga kanan punya genderang telinga. Kita pergi lagi. Kepintaran mengerucut ke satu hal. Bodoh itu yang tanpa batas. Unlimited itu. Bodoh. Meleleh saja. Jadi saudara, dengar 2 kali, lihat 2 kali, bicara berapa kali? Interpretasi itu hanya boleh dibangun di atas data. Kalau tidak ada bukti, tidak ada data, tidak usah omong. Tidak usah omong. Ini ada satu laki-laki dewasa, perempuan dewasa. Dorang 2 bukan suami istri. Dorang 2 masuk satu kamar, kunci pintu, kasih mati lampu. Saudara duduk begini. Terus saya datang tanya, siapa di itu kamar? Saudara bilang, Pak ini dan ibu itu. Pertanyaan kedua, dorang 2 ada buat apa di situ? Orang yang biasa omong sembarang itu akan bilang, tahu sendiri apa? Tahu sendiri apa? Kok saya tidak tahu dong buat apa? Kenapa paksa saya tahu dong buat di sini? Saya kadang-kadang kita pusing lah yang gitu barang gitu. Harusnya waktu saya tanya, dorang 2 ada buat apa di situ? Cukup jawab, minta maaf pendeta, saya tidak tahu. Kalau bilang tahu sendiri, itu positif atau negatif? Iya negatif. Kalau mau tambah yang positif. Dorang 2 ada buat apa di situ? Minta maaf pendeta, saya tidak tahu. Kemungkinan besar dorang 2 ada berdoa Bapak. Saudara kok tidak yakin dorang 2 berdoa? Saudara ini pikir bagaimana? Dorang 2 ada berdoa lah di situ. Kita yang suka tambah-tambah, aduh, akhirnya tuduh-tuduh orang. Itu biasa dimulai. Saudara, kalau orang bicara sesuatu bisa dipertanggungjawabkan. Dorang ada bicara di situ misalnya. Dorang duduk di situ dan bicara. Terus ada orang datang dan bilang, mari. Terus kita lihat dari jauh dorang. Itu dia bicara bisa dipertanggungjawabkan. Tapi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu. Dia datang langsung dia bilang, sudah dengar kok belum? Ini mulai masuk ini. Terus dia bicara, ada yang datang. Nah, itu merusak ini Ovalangga itu. Ovalangga rusak dengan itu bahasa. Pernah terjadi kok Pak kedua di Ovalangga. Saudara-saudara itu kita soal itu. Nah, mari kita lihat. Lalu bagaimana sekarang? Ternyata Maria itu mata yang tertuju pada masalah. Tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Biasa di penjara-penjara tuh para psikolog pergi bawa kertas putih satu, ambil spidol, mereka kasih tanda hitam di tengah, terus orang lihat, bilang kepada narapidana, apa yang kamu lihat? Ada titik hitam. Hanya itu yang kamu lihat? Iya. Betul hanya itu? Iya, betul. Kamu hanya lihat pada titik hitam sampai kamu lupa melihat bahwa ada sisi-sisi terang yang tidak tertulis yang sangat luas. Tapi mata yang hanya tertuju pada itu titik itu membutahkan kamu untuk melihat kemuliaan yang besar. Kadang-kadang kita punya masalah dan kita kira itu masalah itu sudah bikin kita selesai kita hidup. Sambil kita tidak bisa melihat kemuliaan Allah yang sangat. Itu persoalan Maria. Dan persoalan itu saya kira ada juga pada kita. Hanya mengerucut pada persoalan. Sampai tidak bisa melihat kekuatan. Injil itu saudara, berita pembebasan. Bukan berita bikin takut, bukan melihat pada masalah saja. Saya kalau berdoa kasih nenek-nenek yang sakit berat di rumah sakit, saya pergi saya bilang, nenek, kita mau berdoa. Silakan Pak Pendeta. Tapi mungkin saya doa habis nenek sudah mati. Tapi saya jelaskan, tapi nenek mati masuk surga. Kenapa masuk surga? Saya jelaskan, sudah Pak Pendeta, mati hari ini dan besok sama saja. Semua Tuhan punya. Bahkan berhadapan dengan kematian pun, dia siap. Itu pembebasan. Injil itu pembebasan. Bayangkan kalau itu nenek sakit berat, terus saya bilang, nenek, nenek, aduh, itu dia mati sudah, itu nenek mati sudah. Belum waktu dia sudah selesai. Iya. Supaya yang lemah dikuatkan. Dipaskan ini saudara. Ada banyak orang dari kota tapi bikin takut orang di kampung. Dorang bawa ini film neraka. Putar. Jemaat nonton. Pak Pendeta neraka. Hei, saya tidak pusing di neraka. Tapi saya tidak pusing. Saya masuk surga bukan karena ketakutan hukuman di neraka. Saya masuk surga Tuhan Yesus mati bagi saya. Bukan bikin takut orang. Yang kasih takut orang itu setan. Itu yang suka. Wow. Saya biasa kasih contoh ini ibu-ibu. Ibu-ibu.
Kasih makan anak yang usia 2 tahun gampang kok susah? Susah, dia lari-lari kan. Ibu-ibu ikut. Tidak lama ibu-ibu, anak kecil tidak bisa mengerti orang tua sedikit. Anak 2 tahun sudah mengerti dia pun mama yang 40 ini. Ini dapat dari mana? Anak tidak mau makan, itu kasih tahu dia baik-baik. Nah, makan ya, biar sehat, ayo sayang, makan, biar sehat. Ini anak tidak mau makan, makan, itu om dan wah. Itu om juga datang, wah. Di Ovalangga ini ada yang bisa kasih tahu anak, wow. Itu anak kalau tidak mau tidur itu kasih tahu dia baik-baik. Nah, bapak sudah, ayo biar lebih tempo besok bangun toh, bangun bisa lebih segar. Ayo tidur sayang, ayo bapak sudah, papa dan mama sudah lelah ini, ayo bobo. Ayo bapak kalau adik belum mau bobo, papa mama bobo duluan. Ayo. Ini ada tidak anak belum mau tidur, dia pun papa mama sepakat kasih mati lampu. Terus dia pun papa keluar dari pintu belakang menuju jendela kamar. Terus dia pun papa garu jendela. Terus dia pun mama sengaja kaget. Hah? Adik su bobo om, adik su. Ini keluarga tipu-tipu. Di Bali ada keluarga begitu. Di Ovalangga ada. Itu yang paham apa dong itu yang kasih tahu orang saya itu tidak bisa. Injil itu pembebasan supaya orang tidak melihat pada masalah saja. Supaya kalau ada anak muda satu datang bilang ke saya, Pak Pendeta Yandi, saya rasa saya ini manusia paling berdosa di dunia. Bagus tak? Saya juga orang berdosa. Tapi jangan takut. Kasih Tuhan lebih besar dari kita dua punya. Di semangat. Bayangkan kalau anak muda ini datang ke saya, Pak Pendeta, saya rasa saya manusia paling berdosa. Iya, saya sudah lihat muka ini muka berdosa, saya sudah tahu. Engkau muka berdosa. Engkau kalau tidak bertobat, kaki tangan dong patah buang semua. Ini kita bawa Injil macam apa ini? Injil itu pembebasan. Itu. Kalau tidak kita hanya lihat pada ketakutan dan masalah. Saudara lihat persoalan kita di NTT ini, orang NTT semua kan. Saya mau kata saudara, saya marah kepada banyak orang. Kita pun orang tua dong, marah karena saya ingin mendidik mereka. Saya bilang, jemaat, karena ini soal ketakutan ini, mental budak itu. Jemaat, kalau saya pergi kamu ke rumah, jangan kasih saya biskuit. Dia bilang, kenapa Bapak? Jangan kasih biskuit. Bapak kan bukan datang tiap hari. Iya, tapi jangan kasih saya ubi saja, pisang saja, kelapa, kacang. Kenapa? Karena kalau kamu kasih saya biskuit, itu saya pikiran. Bapak pikiran apa? Kami tidak maksud jajan Bapak. Saya pikiran yang kamu anak dong. Karena setiap kali kamu taruh saya mau makan, don dari belakang kayak pintu semua melihat. Dong hitung 1, 2, lama-lama dong baku bunuh gara-gara ini biskuit. Kita panggil, adik. Mental begini ini yang harus dirubah. Supaya dong Injil itu membebaskan. Nah saudara lihat. Lanjutan dari teks tadi menarik. Bagaimana Maria kenal suara Yesus? Bagaimana Maria kenal suara Yesus? Hanya ketika Tuhan Yesus yang begini. Maria. Dari tadi omong panjang-panjang Maria tidak kenal. Tapi ketika namanya disebutkan. Dia kenal. Ini suara. Guru. Dia bilang begitu. Saudara tahu? Kalau kita punya relasi dekat dengan seseorang. Dia memanggil kita dengan cara yang berbeda. Dan kita tahu kalau dia memanggil. Dia tahu. Saya punya nama. Yandi. Tapi. Di KTP. Yosef Andreas. Tidak ada hubungan. Antara Yandi dan. Kemarin saya masih bercerita. Kenapa itu hal terjadi? Saya dilahirkan kira-kira 46 tahun lalu. Saya punya mata dua-dua buta. Badan sebelah lumpuh. Melahirkan di satu tempat kecil di Soe. Itu dekat dengan beliau rumah. Ume Manekan. Pemilik Ume Manekan itu adalah Bapak Oce Christian. Yosef Andreas Christian. Dia tahu bahwa ibu yang buta dan lumpuh ini melahirkan satu anak laki-laki. Dia bilang, kasih saya pun nama dia itu anak laki-laki. Maka saya disebutkan sebagai Yosef Andreas. 10 tahun 11 bulan kemudian mama sembuh total. Dua-dua mata bisa melihat. Badan yang tadinya lumpuh. Itu bisa bergerak kembali dan normal sampai hari ini. Rupa-rupanya dia hamil awal ketika mama belum sakit. Mama rindu saya dipanggil Yandi. Tapi karena surat-surat semua akte semua tulis Yosef Andreas. Maka Yandi menjadi panggilan di rumah. Setiap kali orang panggil Yandi. Ya saya tahu itu orang di rumah yang panggil. Relasi dan pengalaman bersama memungkinkan kita memahami sesuatu. Maka ketika Maria langsung guru. Namamu bukan lagi Abraham, melainkan engkau bukan lagi Saulus, tapi nama. Dalam pengalaman perjumpaan. Engkau bukan lagi Yakub. Tapi siapa?
Israel. Pengalaman bersama memungkinkan kita punya nama. Kita tahu ketika nama kita disebutkan. Saya bilang begini, kita ini kadang-kadang saudara aneh. Saya berkhotbah di pedalaman timur. Saya bilang begini, orang timur itu kenal dua macam bunyi gong. Orang timur menyebut dengan nama sene. Orang Rote sebut apa kalau gong? Neko. Bunyi gong pertama itu begini. Teng, 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 teng. Itu bunyi lonceng gereja. Dan banyak orang suami itu ketika dengar bunyi lonceng gereja, dia pakai bahasa timur. Dia bilang, Mama, hom now, kid. Mama, lu pikas kita, lu pikas kita. Tapi ada bunyi gong yang kedua, itu dia pun tempo lebih cepat. Itu bunyi gong apa tuh? Pesta. Waktu dengar bunyi gong pesta, suami-suami yang tadi bilang, Mama, home now, kid. Sekarang dia balik, Mama, home pau, kid. Lu tunggu kok bapak yang pi. Itu lusa baru dia pulang. Tapi suami-suami di Bali ini rajin gereja semua. Okay. Kenapa di ibadah hari ini nih yang paling banyak nih mama-mama? Kenapa? Ini mama janda semua. Saudara, kadang-kadang bapak-bapak donju satu. Kita pergi ketemu don di rumah, tidak pergi gereja, terus kita bilang, Bapak, kenapa lepas mama sendiri pergi gereja? Kenapa bapak tidak pergi? Dia bilang, Bapak Pendeta, waktu bapak kasih nikah saya dan mama, kami dua telah menjadi satu. Jadi kalau mama sudah pergi, sama dengan bapak juga. Itu bapak memang sudah terlalu, itu bapak. Ini mama donju satu, ini mama maju satu. Mama dong siap bagus-bagus ke gereja, terus pendeta bilang, Ibu, kenapa sendiri? Suami? Terus dia bilang, tahu sendiri teh. Tahu suami begini, kenapa kawin dengan dia? Mau ambil resiko apa? Jadi ingat, kita pun nama disebut, ingat kita. Ada dua rumah jauh dari gereja. Jauh dari gereja, dekat hutan. Yang satu punya anak perempuan, satu punya anak laki-laki. Yang punya anak perempuan pergi ke anak laki-laki, kasih tahu begini, Kak, hari-hari minggu tuh kakak tolong jemput kakak punya adik nona ini bawa ke gereja, ke sekolah minggu. Oke, siap. Ini anak datang, jemput yang perempuan, bawa ke sekolah minggu. Sampai sekolah minggu, yang perempuan ikut sekolah minggu. Yang laki-laki main kelereng di luar tunggu. Habis sekolah minggu pulang sama-sama. Beranjak, ikut katekisasi di gereja. Yang laki-laki jemput, antar ke gereja. Yang perempuan ikut katekisasi, yang laki-laki duduk-duduk di luar, tunggu, terus pulang sama-sama. Rupa-rupanya mereka berdua jodoh. Setelah menikah, yang perempuan terpilih jadi majelis gereja. Dia melayani di mana saja, hujan, badai, tofan, tetap suami setia antar. Tapi sampai tempat ibadah, ibu masuk pimpin ibadah di luar, di dalam, suami main kartu dan teman-teman di luar tunggu. Pas pulang sama-sama. Satu saat mereka meninggal, mati sama-sama. Waktu berjalan sampai pintu surga, Simon Petrus sudah berdiri di pintu surga. Lihat ini ibu datang, Simon Petrus bilang, "Shalom ibu, mari ibu, silakan masuk." Lihat dia punya istri masuk, yang suami juga cepat-cepat mau. Pas suami mau masuk, Simon Petrus, Bapak sabar dulu. Hei, Bapak sabar dulu. Hei, yang masuk itu saya pu istri. Betul, itu Bapak pu istri. Lu tidak tahu itu saya pu istri. Tahu Bapak. Lalu kenapa tanya saya? Kan dari itu hari Bapak hanya antar-antar saja toh. Jadi ini hari Bapak antar saja ya. Bapak pun tempat di sebelah itu. Saya mau tanya, ibu-ibu tadi ada yang suami hanya antar, terus bilang nanti kalau sudah selesai WA biar saya jemput. Pulang kasih tahu beliau, ada salam dari Simon Petrus. Nah, saudara lihat kisah lanjutan. Saudara, waktu tahu ini Tuhan Yesus, dia kan sangat senang kan? Dia kepingin peluk Tuhan Yesus. Dia kepingin berlama-lama di situ. Kepingin peluk, kepingin berlama-lama. Tuhan Yesus, hei, jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Aku mau pergi kepada Bapakku dan Bapa. Engkau pun tugas pergi, bukan berlama-lama dengan saya. Pergi, kau kasih tahu orang. Saya mulai dari pengalaman. Saya melayani kira-kira 5 tahun di Sabu. Sabu Mesara bagian barat. 3 tahun berturut-turut setiap hari. Dan saya tinggal di pastori sendiri. Saya suka putar lagu-lagu penyembahan. Yang termasuk ujilah aku Tuhan dan seterusnya. Saya pun doa hanya satu, Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan datang. Kan saya sendiri. Saya ingin melihat wajah Tuhan. Saya ingin Tuhan gendong saya. Saya ingin Tuhan peluk saya. Kalau Tuhan tidak mau, saya bilang kepada siapa, saya janji saya tidak akan bicara. Tapi saya rindu. Itu kerinduan banyak orang begitu. 3 tahun kemudian, di satu hari saya berhenti berdoa seperti itu. Ketika saya baca Yohanes 14. Waktu Filipus bilang begini, Tuhan, tunjukkanlah kepadaku Bapa itu dan itu cukup bagi kami. Tuhan bilang apa? Filipus,
Setiap hari engkau bersama-sama dengan aku, tapi engkau tidak mengenal aku. Engkau seperti orang tidak beriman. Engkau seperti orang yang tidak. Kerinduan saya melihat Tuhan, itu kerinduan orang yang tidak percaya. Penjelasannya memuncak di ayat 12. Kalau engkau percaya kepadaku, engkau melakukan sesuatu. Iman itu dasar, landasan, fondasi dari yang kita harapkan. Harapan itu cita-cita, idealisme ke depan. Saudara mau jadi orang terkaya silakan, mau jadi orang paling apa silakan. Semua silakan. Tapi di atas dasar apa saudara? Supaya apa? Yang kedua, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti itu apa? Para arsitek, waktu mereka ingin menggambar sebuah bangunan, mereka taruh dulu di sini yang tidak kelihatan. Gambar itu taruh pintu di mana, jendela di mana, kamar berapa, ukuran berapa, tangga di mana, emper bagaimana. Setelah ini beres di sini tidak kelihatan, baru mereka tuangkan di satu kertas yang bisa dilihat semua orang. Bukti dari yang tidak kelihatan. Setelah kelihatan, kerja, bangunan megah sudah bangun berdiri, sudah hebat-hebat. Orang mengagumi itu bangunan kan. Setelah orang kagum, saudara tahu, titik-titik terkuat dari itu bangunan tidak diketahui oleh semua orang. Dia pencakar ayam di mana orang tidak tahu. Yang tahu siapa? Dimungkinkan hanya dua orang. Satu, orang yang menggambar. Yang kedua, tukang yang mengerjakan. Orang lain melihat kekaguman di luar. Hanya Tuhan yang melihat apa yang menjadi landasan terkuat. Jangan berlama-lama dengan saya. Pergi dan beritakan. Saudara sekarang jadi soal ini. Beritakan ini. Tadi saya lihat yang main drama dong. Yang satu lari. Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus bangkit. Oh baik sudah. Nah kita ini sekarang beritakan apa? Saya pakai contoh ini. Kalau saya sebentar waktu saudara pulang. Saya bagi-bagi ke saudara uang masing-masing 100.000. Saudara senang kok tidak? Cerita orang kok tidak? Cerita. Oke. Kalau Tuhan Yesus mati bagi kita, lebih tinggi dari 100.000 atau lebih rendah dari 100.000? Lebih tinggi. Yakin? Pertanyaan kedua, sudah cerita orang. Dapat pulsa 5.000 seluruh jagat tahu. Jagat maya, jagat nyata, dan dunia lain. Itu tahu semua. Dia foto itu pulsa masuk terus bilang, terima kasih Kak. Pulsa sudah masuk. Besok lagi ya. Itu pulsa 5.000. Tapi Tuhan Yesus mati bangkit bagi kita. Mulut berat untuk mengatakan kepada orang lain. Padahal kita mengaku dia mahal. Pergi dan beritakan. Saya punya dua pengalaman. Saudara mungkin dengar di khotbah-khotbah saya. Tapi saya ingin bercerita. Ringan sekali orang memberitakan sesuatu. Saya pulang pelayanan dari Atambua. Saya memilih pakai bis malam. Itu sinar gemilang dari Atambua. Itu dia pulari memang mengerikan. Saya duduk dengan satu laki-laki. Kami dua usia kurang lebih sama. Pas ini mobil, ini bis lari kencang-kencang itu. Saya bilang begini. Om, kira-kira kalau bis terbalik dan kita dua mati, Om yakin masuk surga kok tidak? Dia bilang sembarang. Saya tahu bahwa dia ada dalam ketakutan. Saya bilang begini. Om, beta dulu begitu. Beta takut. Mati ini masuk surga kok tidak? Tapi setelah beta tahu, Tuhan Yesus itu lahir untuk beta. Mati untuk beta. Bangkit untuk beta. Naik ke surga untuk beta. Sekarang beta yakin. Mati dimanapun, kapanpun, dengan cara apapun, beta yakin pasti masuk surga. Dia bilang, kakak yakin? Iya. Kok kita ini siapa? Kalau sampai kita selamat itu hanya karena Tuhan mau berinisiatif bagi kita. Dia bilang, bisa berdoa buat beta. Kami dua di atas mobil sambil berdoa. Itu pengalaman pertama. Kedua, saya melayani di Kaineno, 15 km dari UIN Lasi. Tidak usah cari di Google. Saya yakin saudara tidak dapat. Itu tempat susah sekali itu. Musim hujan, waktu zaman saya musim hujan itu, anjing sata tanam. Anjing. Itu dia pun kaki mau angkat itu tidak bisa lagi. Saya mau pulang ke Soe, menuju Enlasit. Rupa-rupanya ada satu nona orang Soe kerja di Plan Internasional di Soe. Dia mau pulang, tapi kan ini perbatasan Amanatun Amnuban. Dia perempuan lagi, mungkin dia sedikit takut. 6:30 lah, jam 7 malam paling lambat. Dia menunggu, jangan-jangan ada orang yang mau ke Soe, bisa sama-sama. Dan tiba-tiba ada bunyi motor menuju dia, dan itu saya. Pas sampai di dia pun depan ini, mungkin dia takut saya lewat. Dia lompat ke tengah jalan. Dia bilang begini, Kak, saya dalam hati, Kak, nah, ini malam. Makanya dia bilang, Kak. Kalau siang pasti dia bilang, Om, saya yakin. Tapi sudahlah manfaatkan malam itu. Pas dia bilang, Kak, saya bilang, iya dek. Biar berimbang sedikit. Tidak mungkin dia semangat, Kak. Terus beta bilang, omong deng, kan tidak mungkin. Kak, dia bilang, iya dek.
Kakak mau ke Soe? Iya. Boleh kita sama-sama. Saya bilang, kenapa tidak? Kami dua sama-sama. Masing-masing di motor. Saya pakai motor, saya jalan kiri, dia agak di tengah. 3 kilometer kami sampai Kie. Pas kami sampai Kie, ada orang bawa kendaraan, motor, lari kencang dari belakang. Serempet dia begitu, terus lewat ke sana. Kaget dan dia marah sekali. Waktu sudah lewat jauh ke sana, saya bilang, non, kira-kira itu orang tuh kalau mati masuk surga atau tidak? Dia bilang, ya macam begitu tuh tidak masuk, itu tidak masuk. Terus saya bilang begini, tapi kalau nona yang celaka, mati masuk surga atau tidak? Dia bilang, tahu lah ini. Saudara klaim semua orang neraka habis, kalau sendiri tidak yakin. Nah, saya tahu dia pun soal. Saya bilang, non, kakak juga dulu begitu. Kakak takut. Mati mau kemana, tapi waktu kakak tahu, Tuhan Yesus lahir untuk kakak. Mati untuk kakak. Bangkit untuk kakak. Naik ke surga untuk kakak. Sekarang kakak yakin. Mati dimanapun, kapanpun, dengan cara apapun, kakak yakin pasti masuk. Dan kakak yakin, iya. Kita ini bisa tahan dosa. Yang kelihatan kita bisa tahan, tapi saudara tidak tahu apa yang kita pikirkan. Kan kita ini terlalu berdosa sebenarnya. Tapi kalau Tuhan sampai menebus kita, memang kita yakin betapa luar biasa kasih Tuhan. Ya kakak, kalau gitu kakak berdoa ke saya. Kami dua berdoa di atas motor, sambil motor jalan. Tapi kami dua tidak tutup mata. Berani kami dua tutup mata. Kami dua langsung selesai, langsung selesai. Saudara, ini kan penting. Beritakanlah. Saudara tahu. Pertanyaan paling penting adalah berapa orang yang saudara bawa datang kepada Tuhan. Berapa harga satu jiwa? Dulu ada kisah. Tuhan Yesus sampai ke Gerasa. Meninggalkan ribuan orang yang baru dia kasih makan. Dia pergi ke Gerasa. Hanya berjumpa dengan satu orang yang kerasukan legion. Legion berarti roh jahat, kurang lebih 6.000 roh jahat. Kita pun teman di Ovalangga yang dia roh jahat satu, kita pusing. Ini 6.000. Ini orang terlalu jahat ini. Bukan jahat bagi orang lain, bagi dirinya sendiri dia jahat ini. Dia titi-titi dia pun diri dan batu ini. Manusia jahat kan? Bagi beberapa orang, manusia yang macam begitu lebih baik mati. Waktu Tuhan Yesus turun dari perahu, dia datang, dia bilang begini. Yesus anak Allah yang hidup, apa urusanmu dengan kami? Roh jahat juga kenal nama Yesus. Berarti kalau kita baru sekedar kenal nama Yesus, kita belum beda dengan roh jahat. Kan roh jahat juga kenal. Alkitab mencatat. Di daerah-daerah itu ada penjaga-penjaga babi, menjaga babi. Kira-kira berapa ekor? 2.000 ekor. Roh jahat itu meminta biar dong masuk ke dalam babi-babi itu. Tuhan Yesus kasih tinggal. Matilah 2.000 ekor babi. Penjaga-penjaga babi itu marah. Mereka kasih tahu orang-orang kampung datang usir Yesus. Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus tega membuat orang kehilangan pekerjaan, membiarkan 2.000 ekor babi mati? Jawabannya tidak. Lalu kenapa Yesus lakukan? Biarkan hal itu terjadi. Saudara, dalam struktur budaya Yahudi, orang Yahudi tidak makan daging babi kan? Haram. Tapi yang haram ini mereka pelihara 2.000 ekor. Sementara satu jiwa yang hampir binasa mereka biarkan. Itu yang Yesus marah. Alangkah lebih baiknya ada 2.000 ekor babi mati daripada ada satu jiwa binasa. Ada satu orang gila binasa. Sekarang coba kali. 2.000 kali 2 juta. Kalau babi satu ekor 2 juta. 2.000 kali 2 juta berapa? 4M. Harga satu orang gila itu di hadapan Tuhan. 4M. Siapakah orang gila itu? Ya orang gila itu ya kemungkinan besar kita punya suami. Kemungkinan besar kita punya istri. Kita punya anak-anak. Kita punya orang tua. Bapak mantu. Mama mantu. Katakanlah sesuatu. Sesuatu yang membawa sukacita. Dia telah bangkit. Kalau Anda merasa itu punya sukacita, katakanlah kepada seseorang. Karena tadi pulsa 5.000 yang masuk, saudara bercerita kepada banyak orang. Sekarang Yesus bangkit bagi saya dan saudara. Masa kita tidak berani bercerita? Papi omong ke orang tersinggung. Dulu mulai kita mulai dengan ketakutan. Saudara-saudara, itu pesan Paskah. Dia telah bangkit. Nah dia sudah bangkit jadi hidup begini. Hidup baru. Tadi sejumlah hal mulai diungkapkan. Mulai dari ketakutan sampai pada berani untuk menyatakan. Hidup menjadi bercahaya. Cahaya itu terang. Yang terang tidak dapat bersatu dengan yang gelap. Yang kudus tidak dapat bersatu dengan tidak kudus. 31 Desember kalau kita pergi ke gereja itu. Rata-rata di Kupang itu kan gerejanya jam 6 sore, jam 7 malam. Begitu lampu tidak menyala semua. Redup-redup.
Ada musik-musik klasik. Teng, 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 teng. Ada puisi. Tidak terasa. Saya dalam hati, lo tidak rasa. 365 hari ini tidak rasa kok tidak. Bla 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 bla. Terus dia bilang begini. Di tangan saudara ada kertas dan ada pulpen. Mari kita menulis catatan dosa kita. Biar dia berlalu bersama-sama dengan tahun lama. Tahun baru, hidup baru, semangat baru. Wih, satu-satu mulai menulis dia pun. 5, 8, saya baru tulis dengan menangis. Keluar juga bukan langsung buang. Pakai doa, pakai menyanyi. Mampirlah, dengar doa. Ini 31 Desember ini. Masuk minggu kedua bulan Februari dia gila ulang. Lebih parah dari yang tahun lalu. Saudara, saya mau tanya saudara. Kalau tadi kita di sini terang. Orang di terang bisa lihat yang di gelap kok tidak? Bisa kok tidak? Tidak. Yang di gelap bisa lihat orang di terang kok tidak? Kenapa seringkali orang yang sudah terang dia kembali pergi gelap? Karena dia suka begini. Apa itu? Pakai bahasa Kupang? Mulai pakai bahasa rote? Nah, pokoknya itu sudah yang. Kalau dia suka begini tidak lama dia bilang. Di Bali sini ada yang tukang malui. Ada kok? Ada. Nah itu. Nah, mari sudah. Hidup baru, semangat baru, kita makin bercahaya di dalam Tuhan. Dan saudara lihat, kalau Anda dikenal dunia sebagai milik Kristus, maka Tuhan Yesus mesti kelihatan di dalam hidupmu. Supaya ketika dia